dalamnya SMP Negeri 1 Tempel. Di sini ada 2 pintu gerbang utama, yaitu pintu gerbang sebelah utara dan pintu gerbang sebelah selatan. Mari kita akan bersama-sama memasuki melalui pintu gerbang sebelah utara. Kita akan dihantar lalu masuk ke dalamnya, disambut dengan beberapa piala kejuaraan para siswa. Di sini dari tahun ke tahun para siswa mendapatkan piala kejuaraan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam ruangan-ruangan. Namun sebelumnya kita akan dicek suhunya, apakah kita sudah sehat atau belum. Ya, karena suhunya sudah mencapai berapa, Bu? 36,2, berarti kita sehat, diizinkan untuk masuk dan disemprot dengan hand sanitizer supaya kita tetap sehat dan bersih. Lalu kita akan menuliskan di buku tamu. Setiap ada tamu yang hadir, menuliskan di buku tamu termasuk suhu tubuhnya. Oke, kita akan melanjutkan. Selain mengukur suhu tubuh dan juga hand sanitizer, kita akan sekali lagi cek suhu tubuh kita, termasuk juga di sini ada kehadiran anak-anak maupun bapak ibu guru, terdetek kehadirannya. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan menuju ke depan ruang tata usaha. Di sini juga masih terdapat beberapa piala kejuaraan. Ternyata tidak hanya di satu tempat, namun di sini juga ada tempat-tempat piala yang sudah tertata rapi. Selanjutnya kita akan melihat ruangan tata usaha, di mana kita segala sesuatu tentang administrasi ada di sini. Marilah kita bersama-sama melihat dalamnya ruang tata usaha SMP Negeri 1 Tempel. Di sini ada Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu Lina, yang sedang mengerjakan sesuatu. Untuk segala urusan administrasi keuangan ada di tempat ini, di ruang tata usaha. Selanjutnya di sini juga ada beberapa bapak ibu guru dan karyawan yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian sekarang kita berada di ruang tamu kepala sekolah. Para tamu-tamu, baik tamu kedinasan maupun non kedinasan, inilah ruang tamu kepala sekolah. Di sini terdapat juga ada struktur organisasi, kalender pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan kita akan melihat ruang kepala sekolah, ruang kerja kepala sekolah. Di sini sudah tertata dengan rapi, dengan perangkatnya berupa komputer, berupa perangkat-perangkat yang lainnya. Inilah ruang kerja kepala sekolah yang di depannya ruang tamu kepala sekolah. SMP 1 Tempel juga memiliki ruang UKS yang cukup memadai. Ada UKS Putri, ada UKS Putra, di mana para siswa maupun siapa saja yang kurang sehat bisa istirahat di tempat ini, tercukupi segala macam kebutuhan obat-obat yang bisa dipakai untuk para siswa dan keluarga besar di SMP 1 Tempel ini. Sampailah dengan ruang yang sungguh-sungguh sekarang ini sangat dibutuhkan, yaitu ruang komputer. Di sekolah ini, SMP Negeri 1 Tempel, ada 3 lab komputer yang biasa dipakai untuk pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Mari dipersilakan untuk bisa melihat kelengkapan dari ruang komputer. Di sini adalah lab komputer 1. Di atas sana ada lab komputer 2 dan sebelahnya lab komputer 3. Setiap pembelajaran siswa menggunakan lab ini, termasuk ketika ASPD maupun kegiatan-kegiatan yang lain.
cukup lengkap dengan fasilitas ber-AC, ada kipasnya, dan ada sejumlah komputer yang memadai untuk setiap kelasnya. Inilah lab komputer 1 dan kepala lab komputer adalah Ibu Hera yang masih muda dan sungguh menguasai di bidangnya. Nah, sampailah dengan koperasi siswa. Koperasi siswa menyediakan aneka macam kebutuhan para siswa, namun juga Bapak Ibu guru karyawan juga disediakan di sini. Inilah koperasi siswa SMP Negeri 1 Tempel, dikelola oleh OSIS, anak-anak sendiri yang melakukan kegiatan baik pengadaan maupun penjualan, pelaporan. Para siswa sudah terbiasa dengan belajar berkooperasi. Inilah jenis-jenis yang ada, bisa alat tulis, alat kegiatan, juga di sini ada alat mandi dan lain sebagainya, yang semua itu mendukung pembelajaran para siswa. Sekarang di sini ada pojok SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Kita punya arena yang cukup bagus untuk belajar, dan dulu ini dilombakan, kita mendapatkan prestasi yang cukup memuaskan juga. Ini juga merupakan tempat belajar anak-anak yang bisa dipakai baik itu lesehan maupun juga dipakai untuk pembelajaran yang lainnya. Di sini tersedia tempat-tempat yang bisa mencari dan mendapatkan informasi baik yang digunakan untuk pembelajaran maupun juga untuk refreshing. Nah, di sini tertata dengan rapi. Di masa pandemi ini karena anak-anak belum bisa hadir di tempat ini cukup mulai dengan difoto, kemudian setiap saat diberikan masukan-masukan bagi anak-anak supaya anak-anak juga semakin rindu untuk belajar di SMP Negeri 1 Tempel ini. Nah, ini adalah lapangan basket, namun fungsinya bisa menjadi lapangan upacara ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya outdoor. Jadi multifungsi. Lapangan upacara, lapangan kegiatan yang lainnya juga ekstrakurikuler, dan di sebelahnya itu terdapat taman impian kita, Taman SMP Negeri 1 Tempel yang begitu indah. Sudah diatur sedemikian rupa, bisa untuk selfie, juga bisa untuk refreshing bagi anak-anak maupun siapa saja yang akan melihatnya. Kemudian di belakang taman itu adalah masjid kita yang megah, ya, dibangun kurang lebih beberapa tahun yang lalu, dan itu digunakan baik oleh keluarga besar di SMP Negeri 1 Tempel maupun kadang-kadang sebelum pandemi itu ada dari warga lain yang menggunakan masjid ini. Namun di masa pandemi ini, karena memang tidak ada yang hadir di sini, maka tetap terawat dengan baik, dirawat, dibersihkan, dipelihara oleh karyawan di SMP Negeri 1 Tempel ini. Sekarang kita mengenal perpustakaan SMP Negeri 1 Tempel yang punya nama Puspa Kencana. Di sini terdapat banyak sekali informasi dari buku-buku. Begitu kita akan masuk ke ruangan ini, lepas sepatu dan sandal supaya tetap bersih, sehat. Dan mari kita lihat banyak sekali buku-buku maupun alat-alat, baik itu alat-alat media cetak maupun media elektronik. Di sini terdapat banyak sekali buku pembelajaran yang nantinya akan dipinjamkan kepada para siswa untuk belajar di rumah. Nah, sekarang kita akan menemui Bapak Dr. Andes Supadi, yang beliau adalah koordinator perpustakaan di SMP Negeri 1 Tempel. Selamat siang Bapak Padi. Selamat siang Ibu Guru. Iya. Boleh saya tanya sedikit Bapak? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Baik, buku-buku ini tentunya akan digunakan pada tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dimulai besok tanggal 12 Bapak. Betul Ibu. Ya. Bagaimana cara mendistribusikan buku ini supaya nanti bisa
bisa sampai ke anak-anak? Terima kasih para siswa, saya sedikit memberikan wawasan. Buku ini nanti akan diberikan atau dipinjamkan kepada kalian semua, dan nanti akan peminjamannya pun akan dilaksanakan secara drive-thru, sehingga nanti protokol kesehatan betul-betul kita jaga. Kita mengharap tidak ada sesuatu yang hal-hal yang berlebihan ataupun hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih Bapak ya. Jadi nanti dilaksanakan secara drive-thru dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Padri, selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Di dalam ruang perpustakaan terdapat ruang multimedia. Di sini kita bisa menggunakan untuk memutar film, video, maupun pembelajaran-pembelajaran yang lain. Termasuk juga bisa berkaraoke. Bagi yang suka berkaraoke, maka kegiatan pembelajaran seni budaya bisa menggunakan tempat-tempat ini. Dan mata pelajaran yang lain pun sering menggunakan tempat ini karena semuanya tertata dengan rapi dan peralatannya cukup lengkap, sehingga untuk kegiatan yang menggunakan media ada di sini. Di sini ada ruang ber-AC, ya, karena sebelum pandemi ruangan ini menjadi ruangan yang sangat bermanfaat, bisa untuk refreshing juga. Namun di era pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik, dengan selalu dibersihkan, selalu dijaga, maka tempat ini pun nantinya akan tetap berfungsi dengan baik demi kemajuan para siswa. Di sebelah lapangan basket ada lab fisika. Di sini lab fisika digunakan untuk pembelajaran IPA khususnya, dan dilengkapi juga dengan alat-alat yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Lab ini dikoordinir oleh Ibu Niken Suhartati STD yang kuat di dalam bidangnya, dan ada data-data serta tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa penggunaan lab ini memang sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, direncanakan, dan para siswa senantiasa menggunakan tempat ini untuk pembelajaran, dilengkapi dengan keran-keran air yang cukup baik, dan juga beberapa tersedia hand sanitizer dan yang lainnya, yang semua itu mendukung pembelajaran dan kesehatan. Di sini semua protokol kesehatan sungguh-sungguh dipenuhi dan ditaati. Seperti yang kita ketahui bersama, SMP Negeri 1 Tempel ada 18 ruangan kelas. Ini salah satu dari ruangan kelas untuk pembelajaran para siswa yang sesuai standar ukurannya dan juga dipenuhi dengan fasilitas ada kipas angin, LCD proyektor, papan tulis, juga layar proyektor yang berfungsi untuk pembelajaran, kemudian juga meja dan kursi siswa, dan semuanya itu sudah masuk dalam standar untuk para siswa. Di sana juga terdapat lemari tempat anak-anak menyimpan segala sesuatunya, dan meja guru di sebelah sini dilengkapi dengan bendera, dan yang lain-lainnya itu menunjukkan bahwa semua yang ada di sini fasilitas-fasilitasnya lengkap untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Mari kita bersama-sama melihat ruang OSIS. Di sini ada beberapa karya siswa yang ada di sini, termasuk juga pakaian-pakaian yang untuk kegiatan para siswa. Kesiswaan beliau Bapak Sidi Tamtama yang memonitori, kemudian dibantu Pak Rudianto ini yang senantiasa selalu bersama-sama mendampingi siswa di dalam bidang kesiswaan. Cukup banyak kegiatan kesiswaan Bapak Ibu, dan kita lihat itu juga termasuk prestasi para siswa yang sudah bisa diraih. Mohon doanya selalu supaya SMP Negeri 1 Tempel tetap jaya, tetap kuat, tidak boleh menyerah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah. Tidak kalah pentingnya tempat ini
WC untuk guru, WC untuk siswi. Tidak kalah pentingnya, ini adalah sesuatu yang vital yang harus kita miliki juga. Di SMP Negeri 1 Tempel ada sekitar 33 WC dan kamar mandi, luar biasa. Dan cukup untuk seluruh keluarga besar di sini, sehingga tidak ada yang merasakan kekurangan untuk tempat ini. Airnya cukup, kebersihannya oke. Nah, di sini penerangannya juga baik, nyaman. Meskipun di WC tetap nyaman. Nah, ini adalah tempat yang begitu nyaman. Baik Bapak Ibu guru maupun para siswa, kalau datang ke sini merasakan nyaman, tentram, damai, tenang. Karena di sini ada ruang BK, ruang bimbingan konseling. Di sini boleh bertanya, juga boleh konsultasi. Nah, ini salah satu dari Ibu BK kita, Ibu DRA Mujirahayu, yang meskipun sudah hampir purna, namun masih begitu semangat. Dan anak-anak paling suka dengan Ibu Mujirahayu karena keibuannya yang mendorong anak-anak itu dekat hatinya. Mari kita juga melihat ke dalam. Di sini ada beberapa ruang. Ini ruang ibadah. Bapak Ibu, ini ada ruang ibadah. Di BK juga ada ruang ibadah. Kemudian kita masuk lagi, ada bermacam-macam ruangan, ruang konseling pribadi, ada juga ruang untuk transit kalau ada yang sakit. Nah, di ruangan ini juga ada ruang bimbingan konseling kelompok. Dipenuhi juga dengan kebutuhan-kebutuhan para siswa, sehingga siswa sungguh merasa nyaman di tempat ini. Kalau ada kesulitan-kesulitan, ada ibu yang mendampingi dan juga ada peralatan yang cukup. Komputer di sini juga mencukupi, sehingga apapun yang dibutuhkan, marilah kita gunakan ruang BK ini sebagai ruang pembelajaran bagi kita semua. Sampailah ke ruang guru. Di sini para Bapak Ibu guru melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, mari kita lihat bersama-sama betapa indahnya ruang guru, dipenuhi dengan alat-alatnya, komputernya lengkap bersama printernya, kemudian ada kipas angin, belum ada AC yang di ruang guru, kemudian juga dipenuhi dengan peralatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru dan siswa. Meja, kursi tertata dengan rapi. Salah satu ibu guru yang hadir di sini. Selamat siang, Ibu AC. Ya, selamat siang. Ya, mohon informasi berapa jumlah Bapak Ibu guru di SMP 1 Tempel, Bu AC? Ya, jumlah Bapak Ibu guru di SMP 1 Tempel, baik yang PNS maupun yang non PNS ada 36. Ya. Tercukupi seluruh kebutuhan mata pelajaran ya Bu AC. Terima kasih Bu AC, selamat menjalankan tugas, tetap sehat, jaga protokol kesehatan Bu AC. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke peralatan-peralatan yang ada, karena di situ adalah tempat kerja. Di sini komputer beserta perangkatnya, termasuk printer dan seterusnya ada di tempat ini. Maka Bapak Ibu guru ketika melaksanakan tugas-tugasnya sangat nyaman, seperti di rumahnya sendiri. Semua tersedia, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu kesana kemari mencari peralatan, semuanya sudah tersedia di sini. Ini aula kita, aula yang indoor. Jadi di sini bisa digunakan untuk rapat, untuk kegiatan lain, juga ada pertemuan dengan para orang tua siswa. Kita laksanakan di sini. Cukup luas, mungkin bisa untuk 100-an ya, 100-an peserta bisa masuk di tempat ini. Dilengkapi dengan alat-alatnya, ada LCD proyektor, kemudian juga layarnya terpenuhi. Dan jarak antara meja yang satu dengan yang lainnya sudah representatif, artinya tetap jaga protokol kesehatan.
Nah, di aula ini kita akan mengakhiri perkenalan kita lebih dekat dengan SMP Negeri 1 Tempel. Semoga bermanfaat bagi kita semua.